Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum materi mengenai aquacultur berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan saya Risa Arzeti dengan NIU 540416. Nah, yang pertama, konsep dasar aquacultur yang berkelanjutan. Aquacultur harus dikelola sebagai sebuah sistem bisnis perikanan dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan. Aquacultur yang berkelanjutan harus mengakomodasi aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tercipta keberlanjutan. Nah, selanjutnya, aquacultur yang berkelanjutan juga harus memenuhi aspek-aspek berikut. Yang pertama, terdapat aspek teknologi. Pada aspek teknologi terdapat spesies budaya seperti sifat makan dan asal ikan. Kemudian sistem budaya seperti wadah, teknologi, dan juga jumlah spesies. Kemudian selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Yang pertama, terdapat pengaruh aquacultur terhadap lingkungan seperti konflik penggunaan lahan dan juga pengaruh lingkungan terhadap aquacultur, yaitu cemaran dari sektor lain seperti hama dan juga penyakit. Selanjutnya yaitu aspek sosial ekonomi. Pada aspek sosial ekonomi ini harus dipertimbangkan mengenai masyarakatnya dan juga menguntungkan, yaitu Road to Sustainable Aquaculture. Yang pertama terdapat Deklarasi Kyoto pada tahun 1976. Deklarasi ini mendorong ekspansi dan peningkatan produksi aquacultur melalui penerapan sistem budidaya yang intensif. Kemudian yang kedua ada CCRF pada FAO 1995. Hal ini mengembangkan aquacultur yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga sosial. Yang ketiga, terdapat deklarasi dan strategi Bangkok pada tahun 2000. Deklarasi ini bersepakat bahwa untuk melaksanakan strategi pengembangan aquacultur yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Yang keempat, ada konsensus Phuket pada tahun 2010, yaitu peneguhan kembali pengembangan aquacultur yang berkelanjutan, terutama melalui penerapan aquacultur dengan pendekatan ekosistem atau ecosystem approach to aquaculture atau yang disebut juga dengan EAA. Pada poin kelima, yaitu Deklarasi Shanghai pada tahun 2021. Deklarasi ini mendorong pengembangan aquacultur yang berkelanjutan dan juga tata kelola aquacultur yang baik, meningkatkan kontribusi aquacultur pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030. Nah, implementasi aquacultur yang berkelanjutan. Yang pertama, ada penerapan KBIB atau yang disebut juga cara budidaya ikan yang baik. Sistem ini merupakan manajemen budidaya ikan yang ditujukan untuk meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga sosial, serta menjamin keamanan pangan. Yang kedua, ada aquacultur terpadu. Prinsipnya yaitu memadukan aquacultur dengan kegiatan produksi lainnya. Contohnya yaitu mina padi, mina ternak, mina hortikultura, aquaponik, dan silvofishery. Selanjutnya ada IMTA, yaitu sistem budidaya melalui beberapa jenis organisme akuatik yang memiliki perbedaan trofik level dalam satu kesatuan sistem budidayanya. Yang selanjutnya, sistem aquacultur tertutup dengan pembuangan maksimal. Sistem budidaya ikan ini hemat air dengan limbah yang minimal karena di dalamnya dilakukan sejumlah upaya perbaikan kualitas air atau water treatment. Yang selanjutnya, polikultur. Polikultur adalah sistem budidaya dengan beberapa jenis organisme akuatik yang memiliki tropik level yang sama dalam satu kesatuan sistem budidaya. Pembahasan selanjutnya yaitu industri aquacultur 4.0. Aquacultur modern dalam konteks revolusi industri 4.0 dan juga agromaritim 4.0. Yang pertama terdapat aquacultur pintar atau biasa disebut dengan smart aquaculture dan juga fish farming. Prinsipnya merupakan aplikasi teknologi data dan juga informasi untuk optimalisasi produksi pada sistem aquacultur yang bersifat kompleks. Fokus aquacultur pintar lebih kepada akses data dan juga aplikasi data,
serta bagaimana informasi yang diperoleh dapat digunakan dengan cara yang pintar. Yang kedua, terdapat aquaculture cerdas atau intelligent aquaculture, mengintegrasikan teknologi informasi modern dengan seluruh rantai produksi aquaculture, operasional, manajemen, dan juga layanan aquaculture. Aquaculture cerdas ini melalui pemanfaatan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, 5G, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, aquaculture presisi merupakan penerapan prinsip rekayasa untuk mengontrol produksi, peningkatan budidaya untuk memantau, mengontrol, dan juga mendokumentasikan proses biologi di dalam sistem produksi aquaculture. Pengembangan aquaculture presisi ini diharapkan mampu meningkatkan yield, produktivitas, kesehatan ikan, serta keberlanjutan lingkungan pada sistem budidaya yang intensif. Nah, contoh implementasi aquaculture 4.0. Yang pertama, terdapat smart feeding berbasis IoT. Ini merupakan aplikasi pemberian pakan pada aquaculture berbasis teknologi. Yang kedua, ada real-time water quality monitoring berbasis IoT. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.